Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Untuk kajian kita pada malam hari ini, saya mengambil judul kesombongan yang dapat menghapuskan amalan. Sama-sama kita ketahui, sama-sama kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Dan tugas Nabi adalah mengajak umatnya untuk senantiasa beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan dakwah Rasul selama 23 tahun. Tapi yang kita temukan dalam kehidupan, tidak sedikit manusia-manusia yang melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka mendustakan dakwah, mereka mendustakan Rasul, sampai Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min qibrin, orang-orang yang memiliki sifat sombong di dalam dadanya, walaupun sombong itu sekecil darah. Sampai sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan sombong wahai Rasulullah? Summa qala, kemudian Rasulullah menjawab, al-qibru batarul haq. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas. Dan sombong itu adalah orang yang menganggap orang lain itu rendah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kesombongan itu muncul dari ujub. Ujub, orang merasa kagum dengan dirinya. Dan kalau seseorang merasa kagum dengan dirinya, dia tidak butuh dengan orang lain. Merasa dia cukup, merasa dia memiliki segala sesuatu. Dia menolak setiap kebenaran yang datang dari orang lain, dan akhirnya dia juga menganggap rendah orang lain. Sudah cukuplah kesombongan yang dimiliki oleh seseorang yang seperti itu. Maka Rasul mengatakan bahwa apabila pada seseorang ada salah satu di antara 3 hal, maka dia sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Yang pertama, sukh, orang yang rakus, orang yang bakhil. Dia pelit dengan hartanya. Kemudian yang kedua, yang termasuk orang yang menuju kepada kebinasaan adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dia menolak perintah dari Allah dan dari Allah sebagai Tuhannya. Dia menolak perintah dari Rasul sebagai utusan Allah. Dia memilih ikut dengan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, yang membuat seseorang itu binasa adalah ujub dengan dirinya. Makanya itu kita perlu berhati-hati dalam hal yang seperti itu. Dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang ke-40, surat yang ke-7, surat Al-A'raf, Allah berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, wastakbaru anha, dan dia menyombongkan diri terhadap ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, maka Allah akan menutup pintu langit. Artinya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis simil khayat, kecuali unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sampai kapan unta masuk ke lubang jarum? Sampai kapanpun tidak akan terjadi. Maka orang sombong jangan berharap untuk bisa masuk surga. Dan itulah balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kita lihat sebuah contoh. Ada seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Dia seorang ulama yang taat. Dia sering ke masjid dengan berjalan kaki. Satu hari dia keluar dari rumah menuju masjid. Di tengah jalan, dia dihadang oleh seekor anjing. Kemudian dia angkat jubahnya. Lalu apa kata anjing? Abu Yazid, kalau kamu mengangkat jubahmu karena kamu takut tersentuh dengan badanku yang najis, engkau bisa bersuci 7 kali. Tapi kalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau menganggap aku ini makhluk yang rendah, makhluk yang hina, hatimu tidak akan pernah suci, walaupun engkau bersuci dengan air 7 samudra. Lalu Abu Yazid mengajak anjing itu bersamanya. Ayo, kamu ikut bersama aku.
Anjing itu menjawab, Abu Yazid, engkau orang yang mulia, engkau orang yang dikagumi, engkau orang yang dihormati, sementara aku makhluk yang hina. Enggak mungkin aku bersamamu. Nanti aku akan dilempari dengan batu. Aku juga heran, kenapa aku ini dianggap hina? Sampai hari ini tidak ada sepotong tulang pun yang kusimpan untuk kumakan esok hari. Sementara engkau, hai Abu Yazid, punya simpanan gandum di rumahmu. Lalu Abu Yazid berpikir, ya Allah, bagaimana kehidupanku hari ini? Dan bagaimana kehidupanku nanti pada hari kemudian? Untuk berjalan dengan seekor anjing saya tidak pantas. Bagaimana nanti hari kiamat aku berada di sisimu? Maka ambillah pelajaran dari peristiwa ini. Jangan dilihat peristiwa ini benar apa tidak, tapi ambillah pelajarannya. Mudah-mudahan sifat sombong terkikis dalam pribadi kita ini, dan setiap amalan walaupun kecil yang kita amalkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.